Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanto Suropratomo dari kelas 3C D4 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pada soal yang diberikan oleh Bapak Susanto hari ini, yaitu pada mata kuliah Praktikum Limbah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu analisis TSS. Sebanyak 50 mili sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara koagulasi-flokulasi dilakukan analisis TSS. Dari pengukuran diperoleh massa kertas saring kosong 0,03 gram dan setelah digunakan penyaringan dan di oven sampai massanya konstan, diperoleh massa kertas saring beserta residu seberat 0,095 gram. Tentukan berapa nilai TSS limbah tersebut dalam miligram per liter. Nah, untuk soal nomor 1 ini, dari soal tersebut diketahui bahwa nilai C atau sampel itu 50 mili, kemudian B atau massa kertas saring kosong adalah 0,03 gram, terus kemudian massa kertas saring beserta residu seberat 0,095 gram. Nah, dari situ massa kertas saring kosong dijadikan miligram, yaitu dari 0,03 gram dikonversi ke miligram menjadi 30 miligram, dan juga massa kertas saring beserta residu seberat 0,095 gram dijadikan miligram juga, yaitu menjadi 95 miligram. Kemudian yang ditanya adalah nilai TSS limbah dalam miligram per liter. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah rumus dari TSS itu A min B dikali 1000 per C. Jadi di sini nilai TSS-nya adalah 95 dikurangi 30 dikali 1000 per 50 dan hasil akhirnya adalah 1300 mg per liter. Jadi nilai dari TSS adalah 1300 mg per liter. Kemudian untuk nomor 2 yaitu analisis turbidity. Soalnya, jika 20 mili sampel hasil pengolahan limbah secara koagulasi-flokulasi dianalisis kekeruhan dengan turbidimeter, ternyata yang muncul pada layar display alat tersebut muncul kata error, sehingga sampel diencerkan dari 20 mili menjadi 500 mili. Kemudian sampel hasil pengenceran tersebut diambil secukupnya untuk diuji turbidity diperoleh sehingga skala menjadi 252. Yang ditanya, berapa nilai turbidity sampel awal sebelum diencerkan atau dalam satuan NTU. Nah, di sini yang diketahui adalah volume awal sebanyak 20 mili dan volume akhir sebanyak 500 mili. Kemudian yang diketahui lagi adalah nilai turbidity yang didapat, yaitu 252 NTU. Nah, yang ditanya adalah nilai turbidity sampel awal sebelum diencerkan. Nah, untuk mengerjakannya yaitu kita harus mencari faktor pengenceran dengan rumus volume awal dibagi volume akhir, yaitu 500 mili dibagi 20 mili yang hasilnya adalah 25. Nah, untuk mengetahui nilai turbidity sampel awal sebelum diencerkan, itu menggunakan rumus faktor pengenceran atau yang dicari sebelum ini yang 500 dibagi 20, kemudian dikali turbidity yang diperoleh, yaitu 252. Jadi, turbidity sampel awal, faktor pengenceran dikali turbidity yang diperoleh, 25 dikali 252 NTU. Dan hasilnya adalah 6300 NTU. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu analisis kesadahan total. Sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara absorpsi dilakukan analisis kesadahan dengan cara titrasi EDTA.
diperoleh data bahwa 25 mili sampel limbah dititrasi membutuhkan 25 mili EDTA 0,01 M untuk merubah warna indikator EBT. Tentukan berapa nilai kesadahan sampel limbah tersebut dalam mg CaCO3 per liter. Nah, di sini untuk datanya saya misalkan sebagai A dan B. Yang B itu 25 mili, yang A adalah 25 mili. Kemudian untuk konsentrasi dari limbah tersebut adalah 0,01 M atau 0,01 mol per liter. Nah, di mana satuan M tersebut dari mol per volume atau mol sama dari mol per volume sama dengan mol per liter. Kemudian yang ditanya adalah nilai kesadahan sampel limbah tersebut dalam mg CaCO3 per liter atau konsentrasi Ca2+. Untuk mengetahui untuk mengerjakan tersebut, rumusnya adalah A dikali 1000,9 mg CaCO3 per mol dikali F per B. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini 25 mili ini dikali 1000,9, kemudian dikali F-nya itu 0,01 dibagi 25. Nah, di sini kan 25-nya bisa dicoret, milinya pun juga bisa dicoret, molnya bisa dicoret, kemudian hasilnya perkalian dari 1000,9 dikali 0,01 adalah 10,009 mg CaCO3 per liter. Jadi nilai kesadahannya adalah 10,009 mg CaCO3 per liter. Kemudian nomor 4 yaitu analisis COD. Hitunglah nilai COD jika 20 mili sampel effluent diencerkan menjadi 500 mili. Jika dari hasil pengenceran tersebut diambil sebanyak 25 mili untuk dilakukan analisis COD, ternyata membutuhkan 20 mili ferro aluminium sulfat atau FAS 0,1 N sampai titik akhir titrasi. Sedangkan blanko membutuhkan 30 mili ferro aluminium sulfat 0,1 N. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 4 itu yang diketahui adalah volume awal 20, volume awal 20 mili, volume akhirnya 500 mili. Kemudian ini B-nya 20 mili, A-nya 30 mili. Untuk N-nya adalah 0,1 N atau sama dengan 0,1 ekimol per liter. Ini contohnya 25 mili dengan rumus normalitas mol ekivalen per volume. Yang ditanya adalah COD. Nah, untuk cara menjawabnya adalah C itu sama dengan volume akhir dibagi volume awal. Itu 500 mili dibagi 20 mili, hasilnya 25. Terus besaran ekivalennya dari O2 yaitu AR dikali O per ekivalen yaitu 16 gram O2 per 2 ekimol sama dengan 8 gram O2 per ekimol atau sama dengan 8000 mg O2 per ekimol. Kemudian untuk COD-nya untuk rumus mengerjakan COD-nya yaitu A min B dikali N dikali 8000 atau BE ekimol itu per mililiter contoh dikali C. Nah, di sini A dan B, A-nya 30, B-nya 20 dikali N-nya 0,1 dikali 8000 yaitu B
BE dari O2 per contohnya adalah 25 mili dikali 25, di mana hasilnya adalah hasil COD atau nilai COD itu 8000 mg O2 per liter. Kemudian untuk ke nomor 5 yaitu analisis OT. Sampel air limbah, hasil pengolahan air limbah secara biologi dilakukan analisis kandungan oksigen terlarut. Diperoleh data bahwa 35 mili volume titranatium tiosulfat 0,01 N dan volume botol Winkler yang digunakan 100 ml. Tentukan berapa nilai oksigen terlarut tersebut. Nah, untuk nomor 5 yang diketahui adalah A yaitu 35 mili, kemudian N itu 0,01 N atau sama dengan 0,01 ekimol per liter, dan juga volume 100 mili dengan rumus normalitas mol ekivalen per liter. Yang ditanya adalah OT-nya. Di mana besaran ekivalen O2 yaitu seperti yang di nomor 4 tadi sudah saya jelaskan bahwa ARO2 per ekivalen yaitu 16 gram O2 per 2 ekimol, 8 gram O2 per ekimol sama dengan 8000 mg O2 per ekimol. Untuk OT-nya sendiri rumusnya adalah A kali N dikali BeO2 per V-4. Di sini A-nya adalah 35 ml dikali 0,01 N atau 0,01 ekimol per liter dikali 8000 mgO2 per ekimol per 100 ml dikurangi 4. Dari situ dihasilkan nilai adalah 29,1667 mgO2 per liter. Kemudian untuk nomor 6, analisis BOD. Hitungan nilai BOD 25 influen jika sebanyak 25 mili sampel influen diencerkan menjadi 1000 mili. Kemudian sampel hasil pengenceran tersebut diukur kandungan oksigen terlarut dan dibandingkan dengan belangko. Sampel dan belangko diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Dari situ diperoleh data sebelum inkubasi itu inflonya 30, belangkonya 20, dan setelah inkubasi inflonya 15 dan belangko 12. Dari soal tersebut bisa diketahui bahwa volume awal adalah 25 mili, volume akhirnya 1000 mili, kemudian suhunya 20 derajat Celcius, dan waktunya adalah 5 hari. Di mana ini X0 sama dengan 30 mg per liter, X5-nya 15 mg per liter, B0-nya 20 mg per liter, dan B5-nya 12 mg per liter. Kemudian ditanya nilai BOD-nya. Untuk cara mencari BOD, yaitu pertama dicari P-nya dulu, di mana volume awal dibagi volume akhir, yaitu 25 mili dibagi dengan 1000 mili, menghasilkan nilai 0,025. Nah, di sini untuk mencari nilai BOD-nya, yaitu rumusnya X0 min X5 dikurangi B0 min B5 dikali 1 min P per P. Kemudian dihitung 30 dikurangi 15 mg per liter dikurangi 20 minus 12 mg per liter dikali 1 minus 0,025 per liter 0,025 dibagi P yaitu 0,025 menghasilkan nilai 288 mg per liter. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.